Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Adi Saputra dari mahasiswa Teknik Mesin semester 4 Universitas Islam Majapahit dengan mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam dan dosen pengampu Bu Hajar Nurma Wajidah SSMA. Waalaikumsalam. Lah, Rio, tumben banget ke sini. Ada angin apa? Ini aku lagi belajar sejarah gimana dinasti Mughal berdiri di India, terus sampai akhirnya dari negara Bangladesh. Wah, kelihatannya menarik juga itu. Coba ceritakan lebih banyak lagi tentang sejarah tersebut. Iya, pasti seru banget ini, Dan kamu tahu nggak, ternyata dinasti Mughal itu bukan kerajaan Islam pertama di India loh. Hah? Serius? Kirain Mughal yang pertama. Berarti selama ini aku salah dong. Jadi gini, sebelum dinasti Mughal berdiri, sebenarnya sejarah kerajaan Islam di India tuh udah mulai jauh lebih dulu, bahkan bisa beda abad loh. Coba bayangin, tahun 1306 Masehi, di tengah kekacauan setelah meninggalnya penguasa besar dari Gur, berdirilah seorang tokoh penting, yaitu Qutb al-Din Aibak. Qutb al-Din Aibak sebenarnya berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Ia dulu hanyalah seorang budak, maksudku seorang mamluk yang dibeli dan dibesarkan dalam lingkungan militer elit. Di sana, ia mendapat pelatihan keras bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal strategi dan kepemimpinan. Karena kemampuan dan loyalitasnya, Aibak akhirnya dipercaya menjadi panglima utama oleh Muhammad Ghori, salah satu penguasa besar dari wilayah Gur. Muhammad Ghori ini bukan penakluk biasa, dia bukan tipe yang cuma datang, menjara, dan terus pergi, tetapi dia membangun kekuasaannya di sana. Nah, karena Muhammad Ghori gak punya keturunan, wilayah kekuasaannya dia serahkan ke jenderal setianya tadi, yaitu Qutb al-Din Aibak. Setelah Muhammad Ghori wafat, pada tahun 1306 Masehi, Aibak akhirnya mendirikan Kesultanan Delhi, yang menjadi kerajaan Islam besar pertama di India. Kesultanan ini nanti dipimpin oleh 5 dinasti besar, yaitu yang pertama Mamluk, yang kedua Khilji, yang ketiga Tughlaq, yang keempat Sayyid, dan yang kelima Lodi. Nah, hari ini kita akan fokus ke dinasti yang terakhir dari Kesultanan Delhi, yaitu dinasti Lodi. Lodi? Kenapa yang itu? Soalnya dinasti Lodi ini yang jadi pintu masuk munculnya Babur dan awal kebangkitan dinasti Mughal. Kelihatannya menarik. Ayo kita bahas lebih lanjut itu. Sejarah ini bermula dari kemunculan seorang tokoh muda bernama Zahir-ud-Din Muhammad atau biasa dikenal sebagai Babur. Beliau adalah seorang raja berdarah penakluk keturunan langsung dari 2 nama besar dunia, yaitu Timur Leng dan Genghis Khan. Wah, dua-duanya itu kan 2 penakluk paling legendaris. Benar, tapi hidup Babur nggak semewah nenek moyangnya. Ia lahir tahun 1483 di Fergana, Asia Tengah. Warisan kerajaannya kecil, rapuh, dan dikelilingi ancaman dari segala arah. Membuat Babur punya mimpi besar yaitu merebut Samarkand, yaitu tanah leluhur dari garis Timur Leng. Babur sempat berhasil, tapi cuma sebentar, karena keadaan Babur waktu itu benar-benar nggak berpihak padanya. Makanya pasukan Uzbek datang dan dapat merebut kembali Samarkand. Hal ini membuat Babur sempat dikenal sebagai raja tanpa kerajaan. Tapi Babur nggak menyerah begitu saja. Dia berganti arah bukan ke barat, tapi ke arah timur. Tujuannya sekarang adalah India. Saat itu, India sedang dalam kekacauan. Kesultanan Delhi mulai melemah. Banyak bangsawan kecewa sama Sultan Ibrahim Lodi. Saking kecewanya, mereka malah undang Babur buat turun tangan. Undang penakluk dari luar negeri? Iya, Babur itu bukan cuma hanya memiliki darah raja, tapi juga jenis dalam strategi perang. Pada tahun 1526, dia menyeberangi sungai Indus. Tujuannya satu, yaitu Panipat, sebuah dataran luas yang bakal jadi lokasi pertempuran besar. Di sana, Babur cuma bawa sekitar 15.000 pasukan, tetapi lawannya Ibrahim Lodi dengan 100.000 tentara dan 1.000 gajah perang. Sekilas kelihatannya kayak rencana bunuh diri, tapi justru di situ hebatnya Babur. Dia gak ngandelin jumlah pasukan, dia bawa strategi sendiri. Dia membawa meriam, parit, dan barikade.
teknologi yang belum umum banget di India pada masa itu. Ketika suara meriam diletakkan, gajah-gajah Ibrahim Lodi mulai panik dan pasukannya mulai bubar. Di tengah kekacauan itu, Ibrahim Lodi tumbang di medan perang. Hari itu, dinasti Lodi mulai runtuh, dan Babur bukan cuma mewarisi darah agung, dia mendirikan dinasti Mughal. Kesuksesannya bukan soal garis keturunan, tapi keberanian ambil langkah besar saat yang lain menyerah dan justru membuka jalan yang baru. Selama lebih dari 3 abad, dinasti Mughal memerintah India, meninggalkan warisan kekuasaan, seni, dan budaya yang luar biasa. Dari Babur sang pendiri hingga Bahadur Shah II, penguasa terakhir sebelum kekuasaan jatuh ke tangan Inggris. Lama juga ya. Tapi siapa yang paling terkenal dari semua raja Mughal? Jadi gini satu nama yang paling bersinar itu yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar atau biasa dipanggil Akbar Agung. Beliau naik tahta di usia 13 tahun, yaitu tahun 1556. Di bawah kekuasaan Akbar, kekaisaran Mughal mencapai puncak kejayaannya. Raja Akbar dikenal sebagai raja yang adil dan terbuka. Dia menghapus pajak untuk non-muslim, mengajak semua golongan ikut memerintah, dan membangun sistem pemerintahan yang rapi. Di masanya, seni sastra dan arsitektur berkembang pesat. Kekaisaran Mughal jadi simbol damai dan kejayaan Islam yang toleran. Setelah Raja Akbar, kekuasaan dilanjutkan ke anak cucunya. Salah satu yang paling dikenal adalah Shah Jahan. Di masa Shah Jahan, arsitektur Mughal mencapai puncaknya. Ia membangun Masjid Jama', Red Fort, dan tentu saja yang paling terkenal adalah Taj Mahal yang dikenal sebagai simbol cinta. Taj Mahal dibangun Shah Jahan untuk istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. Monumen cinta yang jadi ikon dunia, tapi kejayaan itu tak patah nama. Setelah Shah Jahan jatuh sakit, anak-anaknya malah saling berebut tahta. Dan yang akhirnya naik justru Aurangzeb, anak yang paling ambisius. Aurangzeb naik tahta dengan kekerasan, bahkan memasukkan ayahnya sendiri ke dalam penjara. Ia memimpin hampir 50 tahun dengan tangan besi. Meski wilayah Mughal meluas, kebijakan keras dan sikap intolerannya justru memicu banyak pemberontakan. Sejak saat itulah, dinasti Mughal mulai runtuh secara perlahan. Sejak Aurangzeb wafat, dinasti Mughal mulai melemah. Pemerintahan yang keras meninggalkan banyak luka, memicu pemberontakan di berbagai daerah. Berarti pusat kekuasaan udah nggak solid lagi ya? Betul banyak wilayah yang jadi mulai independen atau bersaing satu sama lain dan kekaisarannya juga mulai hilang kendali. Di tengah kedatangan itu, datanglah Inggris. Awalnya mereka seorang pedagang, tapi mereka perlahan membentuk pasukan dan bersekutu dengan penguasa lokal. Mereka mulai menaklukkan wilayah demi wilayah yang ada pada India pada saat itu. Kemenangan Inggris atas Nawab Bengal di Plassey jadi awal dominasi mereka di India. Namun, rakyat pada saat itu tidak tinggal diam. Revolusi Sipahi pun pecah. Tentara India dan rakyat bangkit bersama melawan penjajahan Inggris. Sebagai simbol perjuangan, mereka mengangkat Bahadur Shah II, yaitu kaisar terakhir dinasti Mughal. Sayangnya, karena kurangnya koordinasi dan banyaknya perbedaan, pemberontakan itu akhirnya gagal. Bahadur Shah II ditangkap dan diasingkan ke Burma. Sejak saat itu, kekuasaan dinasti Mughal benar-benar berakhir. Istana pun ditinggalkan dan sejarahnya resmi ditutup. Meski kekaisarannya runtuh, jejak Mughal tetap hidup dalam bahasa, seni lukisan miniatur Mughal, seni manuskrip Mughal, seni kaligrafi di dinding Taj Mahal, seni ukir pada makam Humayun, seni tekstil di India, seni arsitektur lanskap Islam, dan arsitektur India hingga kini. Setelah Perang Dunia II, Inggris menghadapi krisis besar, yaitu ekonominya runtuh, masyarakatnya lelah oleh perang yang panjang, dan kekuatan kolonial yang dulu dominan mulai goyah. Perubahan tak terelakkan. Satu persatu, bangsa-bangsa yang dulu dijajah mulai menyadari hak mereka. Dekolonisasi bukan sekadar peristiwa politik, tapi kebangkitan harga diri kolektif. PBB ikut menyerukan pentingnya hak asasi manusia dan kedaulatan sebagai dasar perdamaian dunia. Di India, perjuangan menuju kemerdekaan dipimpin oleh 3 tokoh besar. Yang pertama adalah Mahatma Gandhi dengan gerakan damainya. Yang kedua, Muhammad Ali Jinnah,
sebagai wakil suara umat muslim, dan yang ketiga adalah Jawaharlal Nehru sebagai tokoh nasionalis sekular. Berkat perjuangan panjang mereka, kemerdekaan akhirnya tercapai. Pada tahun 1947, Inggris mengakui kemerdekaan India, tapi juga membagi wilayahnya menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. Kenapa harus dibagi? Bukannya India sudah harus merdeka? Betul, tapi karena ketegangan antar umat beragama terus meningkat, pemisahan wilayah ini dianggap sebagai solusi untuk mencegah pecahnya perang saudara antara Hindu dan Muslim. Dulu, Pakistan terdiri dari dua wilayah yang terpisah, yaitu Pakistan Barat yang kini dikenal sebagai Pakistan, dan Pakistan Timur yang nantinya akan menjadi Bangladesh. Loh, dua wilayah tapi dipisahkan India di tengah ya? Iya, meski sama-sama mayoritas Muslim, budayanya sangat berbeda. Pakistan Barat didominasi budaya Punjabi dan bahasa Urdu, sementara Pakistan Timur punya identitas Bengali yang kuat. Masalah muncul saat rakyat Pakistan Timur merasa dipinggirkan. Bahasa Bengali ditolak sebagai bahasa resmi, kebijakan politik ditentukan sepihak dari Barat. Aspirasi mereka tak pernah mendapat tempat. Lalu muncullah tokoh kuat dari timur, yaitu Syekh Mujibur Rahman. Ia memimpin untuk memperjuangkan hak dan suara rakyat Bengali. Di pemilu nasional tahun 1970, partainya menang besar. Rakyat Pakistan Timur memberi dukungan penuh. Tapi hasil itu ditolak. Alih-alih diberi kekuasaan, Mujib malah ditangkap oleh pemerintahan Pakistan Barat. Situasi memanas, menjadi konflik bersenjata. Ribuan nyawa melayang, jutaan orang mengungsi ke India. Kekerasan terjadi di mana-mana. India yang dibanjiri pengungsi dan prihatin dengan kondisi di timur, akhirnya ikut campur membantu perjuangan kemerdekaan Bangladesh. Dan pada tanggal 16 Desember 1971, pasukan Pakistan menyerah di Dhaka. Bangladesh resmi merdeka, lahir sebagai tanah air bagi bangsa Bengali Muslim. Pakistan Timur telah berganti nama menjadi Bangladesh, sementara Pakistan Barat tetap memakai nama Pakistan seperti sekarang. Dari satu dinasti sampai jadi tiga negara, perjalanan sejarahnya panjang banget ya. Bener banget, perjuangannya sangat panjang. Berawal dari Qutb al-Din Aibak, sang pendiri Kesultanan Delhi, ke Babur, sang pendiri Mughal, lalu ke bangsa-bangsa yang memperjuangkan identitasnya sendiri. Semua itu bagian dari sejarah yang membentuk Asia Selatan hari ini. Belajar dari sejarah tadi, kita bisa tahu bahwa sejarah bukan sekedar tentang siapa yang berkuasa, tapi tentang bagaimana manusia terus mencari tempat, suara, dan martabatnya. Dan dari sejarah itulah kita bisa belajar tentang keberanian, kesalahan, perjuangan, dan harapan. Saya akhiri, bila ada salah kata, kurang tepat informasi, atau pengucapan yang keliru, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk menutup video ini saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.